Oke, jadi tentunya buat teman-teman semua banyak yang mempertanyakan seputar dari iklan in-stream. Jadi setelah kita mendapatkan monetisasi konten Facebook, jadi bagaimana sih untuk penghasilan dari iklan in-stream sendiri? Jadi kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Dan alhamdulillah ya, untuk updatean terbaru saat ini ya Facebook baru mengupdate ya untuk di bagian dari fitur monetisasinya. Dan alhamdulillah setelah saya buka saya mendapatkan fitur monetisasi konten Facebook ya, yang mana untuk updatean terbaru saat ini. Dan untuk tips apa sih saya kok lebih cepat ya itu mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook ini? Jadi kunci yang pertama ya memang karena saya ini sudah banyak melakukan sebuah riset di beberapa akun saya, dan tentunya kunci utama saya kok kenapa lebih cepat ya untuk mendapatkan monetisasi konten Facebook padahal baru saja diupdate ya. Nah, itu adalah saya menggunakan konten original teman-teman, karena sudah saya riset ya di beberapa akun saya yang dulu ya, itu memang kalau menggunakan musik kemudian kita menggunakan konten reupload itu nggak bisa dijadikan jangka panjang ya, paling-paling cuma bisa gajian satu kali teman-teman ya. Jadi jujur ya, jadi kalau konten-konten reupload itu terus terang itu hanya bisa mungkin gajian bisa dihitung ya beberapa kali, cuman kalau untuk selanjutnya ya mungkin terkena pelanggaran ya. Memang kalau konten reupload ini memang bisa dimonetisasi ya, itu dulu teman-teman ya, itu dulu, tetapi sekarang itu kurang tahu juga teman-teman, karena di sini kan kita tahu jadi versi dari monetisasi konten untuk di Facebook ini kan versi undangan, jadi mungkin agak sedikit sulit ya. Nah, kecuali kalau kita mungkin sudah dimonetisasi kemudian kita menggunakan konten upload, nah itu mungkin bisa saja bisa ya, tetapi ya teman-teman perlu ketahui banyak sekali yang monetisasinya dicabut. Jadi seperti ini teman-teman, jadi Facebook ini bisa memberi kita monetisasi, bahkan Facebook bisa mencabut monetisasi. Nah jadi seperti itu ya, makanya banyak fitur monetisasi yang merah-merah itu ya, itu kan dari Facebook bisa mencabut monetisasi kita. Walaupun kita sudah mendapatkan monetisasi bukan berarti kita bisa menggunakan konten-konten yang reupload ya. Jadi saran saya ya memang keutamaan keaslian dari konten kita itu yang diutamakan oleh Facebook ya. Jadi persyaratan praktek terbaik dari monetisasi konten sendiri itu merupakan konten asli yang paling diutamakan. Nah, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang belum mendapatkan fitur monetisasi konten di Facebook ya, mungkin ada beberapa konten yang reupload ya, ataupun memang bukan video original kita, sehingga ya mungkin agak sedikit sulit ya untuk kita bisa mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya. Nah, kenapa? Ya karena kita tahu untuk monetisasi di Facebook ini versi undangan masing-masing. Kalau kemarin iklan in-stream itu kan ada jam tayangnya ya. Jadi kalau kita sudah tembus 60.000 menit dalam jangka 60 hari, ya mungkin kita bisa ada menu ajukan. Ya, nah untuk saat ini itu kan nggak bisa. Ini kan versinya undangan. Jadi dari Facebook ini akan menilai untuk akun kita. Kalau reputasi akun kita jelek, kita sering terkena pelanggaran, sering dibatasi, ya mungkin akan sedikit sulit teman-teman ya untuk kita mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook ini. Nah, jadi setelah kita mendapatkan monetisasi konten iklan in-stream, ini terus kemana? Nah, jadi iklan in-stream ini sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan monetisasi konten di Facebook, iklan in-stream ini akan dinonaktifkan teman-teman ya. Kita masuk ke bagian Facebook seperti ini. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian Facebook dan juga di sini juga tampilannya sudah berubah ya. Jadi untuk di bagian insight sendiri tampilannya sudah berubah. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi updatean terbaru saat ini. Nah, oke, selanjutnya di sini kita cek di bagian monetisasi seperti ini. Jadi setelah kita mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook, nah di sini saya sudah mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya. Jadi apakah iklan in-stream ini akan ditutup? Jawabannya iya teman-teman ya. Jadi iklan in-stream ini akan ditutup. Kita cek di bagian iklan in-stream seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nih di bagian atas, Anda tidak lagi memperoleh pendapatan melalui program iklan in-stream ya. Dan di sini buka monetisasi konten untuk melihat pendapatan ini. Artinya ya setelah kita mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook ya, tentunya di sini untuk iklan in-stream ini akan ditiadakan. Nah, jadi nanti itu akan dikumpulkan menjadi satu nih di satu tempat, yakni monetisasi konten untuk di Facebook ya. Dan nanti tampilan ketika teman-teman sudah mendapatkan monetisasi konten, kita klik monetisasi konten seperti ini. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Kemudian di sini ada lihat semua seperti ini. Di sini ada monetisasi bintang ya, kita klik seperti ini. Di sini ada beberapa postingan dari SMS, foto, video, reel, siaran langsung, kemudian juga ada iklan in-stream. Nah, untuk iklan in-stream sendiri di sini ada dua opsi, ada video dan siaran langsung seperti ini. Nah, inilah tampilan dari monetisasi konten kita untuk di Facebook ya. Jadi buat teman-teman kemana sih nanti iklan in-stream? Jadi iklan in-stream di menu iklan in-stream itu akan ditutup. Nah, penghasilan dari iklan in-stream sendiri
akan disatukan menjadi satu di bagian dari monetisasi konten untuk di Facebook ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan fitur monetisasinya, saya ucapkan selamat. Dan buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan fitur monetisasinya, ya saya doakan semoga cepat mendapatkan monetisasi ini. Jadi kalau sudah disatukan ini, ya keuntungan dari kita akan lebih cepat tembus target di bagian minimal pembayaran untuk di Facebook ya. Ini adalah sekitar $25. Nah, jadi iklan stream sendiri setelah kita mendapatkan monetisasi konten di Facebook ini akan ditiadakan. Ya, nah jadi untuk saat ini juga sudah banyak yang berhasil. Jadi kalau teman-teman nggak mau mulai untuk di Facebook ini, teman-teman bisa ketinggalan. Jadi saran dari saya buat teman-teman yang memang ingin akunnya jangka panjang, nggak ada pelanggaran, ya itu saran dari saya ya. Itu adalah teman-teman fokus pada konten sendiri. Jadi konten yang kita rekam sendiri, yang kita editing sendiri, dan juga yang kedua adalah hindari untuk watermark. Jadi watermark itu apa? Watermark itu adalah sebuah logo ya. Jadi logo dari TikTok, logo dari Capcut, logo dari KineMaster, logo dari yang lainnya itu teman-teman jangan ditampilkan karena ini bisa menjadi konten teman-teman ini masuknya ke keaslian konten terbatas, dan itu sesuai dengan riset yang pernah saya lakukan. Ya, jadi intinya kalau masalah konten reupload ini saya lebih dulu teman-teman ya, lebih dulu dibanding teman-teman yang lain, tetapi ya pada akhirnya itu nggak bisa dijadikan jangka panjang. Dan kalau untuk masalah pendapatan ya itu mungkin paling bisa berpenghasilan ataupun mendapatkan gajian ya paling sampai 2 atau 3 kali. Untuk seterusnya itu biasanya kita akan terkena pelanggaran. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar di Facebook profesional, karena saya sudah banyak membahas tentunya, jadi nanti teman-teman bisa cek di playlist kami. Jadi belajar dari awal dari Facebook profesional dari nol itu sudah saya bahaskan. Buat teman-teman semua nanti buat yang masih baru tentunya tetap semangat cari niche konten yang tepat ya. Jadi kalau niche konten kita tepat, kemudian kita konsisten rajin upload, insya Allah akan tetap berkembang. Nah, jadi kemana iklan stream setelah kita mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook? Iklan stream itu akan ditutup dan disatukan di satu tempat, yakni adalah monetisasi konten untuk di Facebook ya. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar pembahasan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.